dan sedang Bapak tangani saat ini. Ya. Ini kan agak unik nih kasus ini, di mana klien Bapak ini diserang, informasinya diserang oleh sekelompok orang, kemudian justru dijadikan tersangka. Mungkin Bapak bisa ceritakan nih Pak, bagaimana sih terkait kasus ini secara singkatnya, kemudian langkah hukum apa yang Bapak ambil saat ini? Jadi begini, ini di belakang saya ini semua ada 4 tersangka. Mereka didatangi oleh sekelompok orang. Tidak di luar 2 orang, di dalam 4 orang. 2 orang ini salah satunya oknum kepolisian dari Timor, ya kan? Kemudian dalam action kejadian itu, pihak yang datang itu kalau tidak salah merupakan besan daripada tuan rumah, dalam hal ini Pak Yangche. Nah, mereka hanya bertanya soal anak, hak asuh anak, sekolah anak, dan sebagainya. Anak ini bersekolah, bukan tidak sekolah. Dan kemudian soal hak anak, ini urusan mereka datang, walaupun itu nenek, bukan kepada kakeknya, datanglah kepada papahnya, bapaknya, ya kan, Yudi di situ. Tanya sama Yudi, bukan langsung ke kakek nenek, karena tidak punya hak. Hak itu adalah orang tua dari anak itu. Nah, timbullah les, timbullah ribut. Dalam proses ribut itu masuklah yang namanya Tuan H itu. Nah, saya katakan Tuan H sajalah ya, Tuan H dengan berlari ke dalam. Ada apa, kenapa? Ya kan, gua bangka kau mati. Nah, itu diserang. Ya, kan tentu tuan rumah membela diri. Nah, dengan ada orang-orang ini ya diusir keluar. Nah, yang punya rumah Pak Yam ini mengatakan usir dia, bangkong dia. Itulah terjadi, dianggap pemicu untuk memukul. Padahal tidak ada pukulan itu. Saksi satu sudah ada, tidak ada pukulan. Nah, dari kita sendiri mengupayakan, kebetulan ada 2 orang saksi yang sedang memperbaiki mobil di bengkel ini. Dia melihat, dan satu sudah diperiksa di Polsek Selatan dan mengatakan tidak ada pukul. Saksi itu tidak ada pukul, melihat, dia tahu dia lagi servis mobil, ya kan? Itu kebetulan dicari oleh pihak kita sendiri. Terus kemudian ada lagi satu saksi yang mungkin besok datang akan di BAP. Jadi kalau kita melihat kasus ini, mencari saksi ini belum lengkap. Kita minta ini didalami mestinya oleh penyidik, ya kan, bukan hanya menerima laporan sekelompok. Ini kan kelompok mereka yang bersaksi semua, ya kan, kelompok yang netral, yang melihat, yang mendengar dan mengalami kejadian itu. Nah, ini yang penting. Jadi bukan hanya pendengar dari sekelompok, dari pihak kita mereka nggak mau dengar karena ini statusnya tersangka, ini yang bikin luka, yang pukul. Nah, harus dilihat pukul ini kan dia juga udah ada visum, begitu, udah lihat visumnya ini kena benda tumpul atau benda tajam. Nah, ini harus dibuktikan dulu betul atau tidak, bukan langsung itu naik ke pengadilan aja, nanti bapak buktikan di pengadilan. Nggak bisa begitu. Proses penyelidikan itu didalami dulu, ya kan, maksimal sudah. Dan kami sudah menulis surat ke Polsek supaya orang-orang itu juga diperiksa yang menyerang. Surat pengaduannya ada, tapi tidak ada petunjuk dari Polsek. Surat itu tidak ada jawaban sama sekali dari Polsek itu, Polsek Selatan. Nah, kemudian kita juga minta gelar bersama. Ayo kita gelar bersama. Mana saksi yang diperlukan? Tidak juga. Mereka hanya pakai kelompok mereka. Nah, ini sehingga membuat orang-orang ini tersangka. Dan yang lebih sedih lagi bagi kami bahwa sepertinya kasus ini bisa selesai aman kalau Yudi menyerahkan anaknya kepada mamanya, ya kan, mamanya, atau disekolahkan di Jakarta, barter. Nah, apakah ini dibenarkan menurut hukum? Ada tekanan kasus seperti ini lalu minta barter lalu boleh cabut? Ini pertanyaan kita. Dan ini kita akan laporkan ke Propam. Kita akan laporkan. Ini tidak bisa begini, ya kan? Hal-hal yang seperti ini tentu laporan ini nanti dibuktikan lah. Karena waktu itu saya juga sedikit mendengar ada Ibu Dewi. Nah, ini berdebat dengan Bu Dewi ini, dengan penyidik. Dia berdebat nih, ya kan? Kenapa harus barter anak? Ini kan kasusnya beda, tidak sama. Oh enggak, ini hanya informasi saja Bu kita sampaikan, tapi kan sudah lain ini. Ada tujuan-tujuan lain di sini. Nah, ini. Jadi ada bukti lain lagi yang akan saya tuangkan nanti. Ini belum bukti cukup. Ada lagi yang akan ketemu.
kan luka di sini ya Pak, dari Ya. video yang viral itu. Ya. Ini menurut saksi-saksi yang sudah Bapak tanyakan, Pak, yang melihat ini, apa sih sebenarnya yang terjadi, Pak? Jadi kalau menurut saksi di wilayah ini ada mobil Hilux. Jadi si A itu dia keluar, didorong keluar oleh mereka diusir keluar, mau masuk lagi kakinya terinjak oleh kawannya. Nah, kakinya terinjak oleh kawannya, barulah dia jatuh. Jatuh itulah menimpa bumper mobil yang ada dia punya apa tuh klep ya, kecilnya tuh ada bumper mobil. Nah itu jadi luka. Jadi sedang ada perbaikan mobil di sini ya? Dan kita bisa lihat bumper mobil itu lukanya seperti apa. Kan ada tajamnya, persis nggak ada lukanya di situ. Jadi Ya, bukan penganiayaan ya? tidak ada. Ya, mereka kan mengatakan semua tidak ada pukul. Dan bapak ini, Pak Yam ini, dia hanya mengusir, dia jadi PSK pasal 170. 5 tahun ancamannya, kapan dia pukul? Dia tidak pukul, dia tidak menganiaya. Kalau hanya menganjurkan, itu pasalnya beda. Ya kan? Tidak sama. Nah ini, apalagi ini Pak Ajan nih. Pak Ajan ini tidak pukul. Dia berada di pojok sana. Dibilang ikut pukul karena dalam rekonstruksi dia disertakan dulu. Karena pengaduan dari korban, kau ikut pukul. Nah, ada sanggahan dari kita. Nah, sanggahan. Jadi kita sudah rekonstruksi. Di sini rekonstruksi pertama diminta untuk mengikuti laporan mereka dulu. Habis itu sanggahan. Nah, sanggahan dari pihak kita dan kita sudah menyanggah di dalam untuk rekonstruksi itu ada beberapa hal. Ya kan? Contoh, misalnya soal kata-kata fitnah yang diucapkan oleh salah satu orang yang datang ke sini, seorang ibu yang marah, ya kan, mengatakan fitnah kamu, ya kan, cukup fitnah aja ditulis. Padahal dia tulis kepada nyonya rumah, anjing kamu, pelacur kamu. Dia ada di kita ini. Ada bukti rekamannya? Ada. Oh iya. Berarti Nanti saya serahkan kepada Bapak semua itu di telaah. Jadi kita mau ini diteliti benar-benar lah kasusnya. Ya kan? Jangan hanya menerima laporan sepihak. Oh ini sudah, karena dia ini luka, cukup kau luka. Lukanya sebab apa? iya. Nah, diteliti betul. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini kita tentu keberatan. Dan kita mohon perlindungan hukum kepada Bapak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Itu dulu. Satu Pak yang menarik. Ada tadi Bapak bilang Pak Ajan ya. Pak Ajan ini cuma melihat di sana dijadikan tersangka. Ini menurut Bapak bagaimana nih dari kacamata hukum sendiri terkait dengan penanganan kasus ini secara profesional? Ya begini, pertama kan selesai semua ini Pak. Semua selesai, terus diminta saudara Ajan. Jadi saudara Ajan ini sebenarnya dihadirkan sebagai saksi yang meringankan. Loh, kok jadi tersangka? Dia memberikan kesaksian dengan yang meringankan. Apa yang diketahui, apa yang dilihat, dia dengar. Tapi kalau jadi tersangka, nah ini kita heran. Maka kita nanti takut ini kalau datang mendatangkan saksi yang meringankan lagi, nanti jadi tersangka lagi. Sebab ini sudah 4. Dengar-dengar ini nyonya rumah mau ditersangkakan juga. lagi Pak ya. Artinya Pak Ajan ini merupakan saksi yang pada saat itu melihat dari pojokan itu ya? Iya, iya. Melihat Ya. kamu jatuh ya? Ya, Oh, dia melihat. tapi dijadikan tersangka. Jadikan tersangka. Jadi ini kita perlu mohonlah kepada penyidik dalam ini juga kejaksaan lebih mendalami lagi persoalan. Tolong didalami. Mohon supaya didalami. Ya kan, masih ada waktu. Jangan terburu-buru lah menetapkan orang ini menjadi tersangka. Karena saksi belum cukup. Saksi yang hadir di sini kan ada 2 orang. Suruh cari, nggak mau cari. Repot mungkin penyidik. Yang ada aja lah penyidik. Cukup. Padahal itu yang ada itu kelompok mereka sendiri. Bisa saja mereka bercerita macam-macam kan yang kita tidak ketahui apa. Dan di sini juga di dalam, ya kan, kita udah lapor ke Polres. Polres mengatakan di subdit di Pidum pidana umum itu, ya kan, menurut Ibda R itu tidak cukup bukti. Nah, bagaimana orang dalam rumah ngamuk-ngamuk, maki-maki, lalu tidak cukup bukti? Kenapa kita ke sana? Karena Polsek abai. Surat kita tidak dilayani. Kita laporkan kejadian itu yang sebenarnya. Mereka masuk ke dalam rumah. Mereka ke dalam rumah 4 orang. Ya kan? Di situ timbullah debat. Sampailah timbul ribut. Dan ibu perempuan itu, besannya beliau yang perempuan itu maki-maki. Laporkan ke Polres, tidak cukup bukti katanya.
Ada suratnya pada saya. Saya bisa buktikan itu semua. Bagaimana? Akhirnya yang dalam rumah tersangka, yang masuk ke dalam tidak tersangka. Ini kan tidak adil. Semestinya ada keadilan di sini. Tolong ini diperiksa, ya kan? Dan ke Polda juga kita udah lapor ke Polda. Itu ibu Sally, nyonya rumah, ini melapor ke Polda, merasa dirinya dimaki, dia tidak senang. Nah, tolonglah Polda dipercepat, jangan lambat periksa ini. Kemudian Yudi, menantu daripada si penyerang itu yang datang itu, lapor ke Polres. Yang dilaporkan istrinya menelantarkan anak. Dia melakukan tindakan fiskis itu, tapi kita belum tahu karena masih belum diperiksa dia. Ya juga kita minta percepatlah di Polres itu secepatnya, karena anak ini ditahan, tidak boleh sekolah selama 16 bulan. Sekolah tidak pernah mengeluarkan surat pindah. Kami sudah surati, kami sudah somasi, tetap aja dibilang ambil berdua lah segala macam. Padahal menurut aturan anak tidak boleh tidak sekolah, itu wajib. Kedua, anak yang harusnya orang tua, salah satu orang tua mengambil, boleh, walinya aja boleh, ya kan? Apalagi ini kepentingan anak. Nah kan yang meninggalkan rumah pada tanggal 8 November, itu kan istrinya, meninggalkan anak. Logikanya biasa, kalau mama lari bawa anak, ini anak ditinggal, tidak dibawa. Bagaimana? Nah, sehingga pada tanggal 9 November, Yudi itu sudah tidak tahan lagi, ya kan? Dia pikir ya bagaimana? Sebagai bapak, sebagai ibu, sekolahkan anak, kasih makan anak, ya kan? Tidak bisa. Dia bawa ke sini untuk menyelamatkan anak itu. Nah, Satu Pak, satu lagi. Ini kan sudah lapor sampai Polda nih, ya kan? Sudah, Polresta, itu Polresta. Polda terkait kasus penyerangan ya kan? Apa tuh? kalau Polda ya itu memaki masuk ke rumah dan memaki. Nah itu sejauh mana nih untuk penanganannya sendiri dari pihak kepolisian sampai saat ini? Sudah ada belum? Udah 2 bulan masuk PPA terus dipindah ke PUM, di Krimum, ke Krimum Polda. Sekarang lagi berjalan. Pak hari apa minggu depan Senin dia diperiksa sebagai saksi. Suaminya ini sebagai saksi. Dia kan diperiksa. Itu. Ya, kita lihatlah bagaimana kinerja Polda. Jangan-jangan nanti tak cukup bukti lagi seperti Polres. Jadi kita mau kerjasama yang baik lah, ya kan? Kami ini advokat, kami ini pengacara, membela kepentingan hukum mereka. Nah, tolong juga kami dihargai oleh pihak penegak hukum yang lain. Ya kan? Permintaan kita ini tidak mau, apalagi sekarang KUHP baru ini sekarang. Ya kan, jadi jangan main-main lah. Kita mengawasi semua ini. Hak kita untuk mengawasi penyidikan itu berjalan. Apabila terjadi kekurangan kita berhak komplain. Dan sekarang ini kita komplain. Bagaimana? Ada laporan, ya kan, pengeroyokan, boleh dicabut asal anak diserahkan. Ini kan barter namanya. Ini udah menyalahi aturan. Tak boleh. Ya tidak lapor lah. Nanti ibu ini yang lapor. Karena dia berdebat dengan penyidik. Ya kan ada 2 saksi cukup. Lapor. Makasih Pak. Kita ikuti berita.